Ada satu penyakit yang diam-diam menggerogoti cara orang beragama hari ini. Bukan kebodohan, tapi ketidakjujuran intelektual. Orang tidak lagi mencari kebenaran. Mereka hanya mencari cara untuk tidak kalah. Apapun yang datang dari lawan harus ditolak. Bahkan ketika itu sesuai dengan kitabnya sendiri. Ini bukan lagi soal iman. Ini soal ego. Dan ketika ego memimpin, kebenaran selalu jadi korban pertama. Di tengah kondisi seperti inilah, perdebatan ini menjadi menarik. Bukan karena siapa yang lebih pintar, tapi karena siapa yang berani konsisten. Antara apa yang diyakini, apa yang dibaca, dan apa yang diucapkan. Abang Muslim ya bang ya? Ya. Oke bang. Adakah Al-Quran di situ bang? Oh, lagi susah nyarinya. Langsung ke topik tadi aja nggak apa-apa. Oke. Tadi saya menunjukkan surat Al-Mu'minun ayat 116. Karena ada seorang muslim yang mengatakan bahwa Allah itu bukan raja bang. Saya mau tanya dulu sama Anda. Benarkah ayat ini atau ini adalah buatan saya? Ya, tadi saya koreksi kalau memang bacaannya kurang pas memang, tapi Al-Malik itu raja, artinya Al-Malikul Quddus Salam. Bahkan suruh Al-Muluk kan sama itu asal katanya. Al-Muluk itu adalah sang raja. Oke, berarti Allah itu adalah raja, betul? Yes. Baik. Jadi tidak perlu berdebat ya. Jadi kalau orang Islam yang kulu-kulu ya, orang Islam yang nggak tahu apa-apa ya, pokoknya yang penting Edis dibantah begitu. Jadi dia mengeluarkan argumen-argumen trauma. Jadi banyak kejadian seperti itu, Bang. Jadi karena ia ingin mendebat saya, karena dia trauma dengan argumen saya, maka semua argumen saya itu harus dilawan. Nah, banyak juga orang Kristen berpikir seperti itu, Bang. Orang Kristen awam ngadepin orang Islam, karena dia trauma, maka semua argumen orang Islam itu harus dilawan, harus dibantah. Begitu. Yesus Yesus seorang nabi, dibantah sama dia. Bukan, Yesus bukan nabi. Itu yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, Bang. Orang awam berdebat, akhirnya outputnya, hasilnya itu adalah ketololan yang membahana. Begitu. Nah, sekarang begini, Bang. Kalau kita membaca Alkitab, kita tidak akan mungkin bisa mengingkari fakta dan kenyataan bahwa Yesus di dalam Alkitab itu adalah seorang manusia. Ya, kita tidak akan bisa membantah di dalam Alkitab bahwa Yesus berdoa kepada Bapa di sorga. Kita tidak akan bisa membantah di dalam Alkitab bahwa Yesus menghambakan dirinya, menyerahkan dirinya kepada Bapa dalam ketaatan dan ketundukannya. Makanya saya katakan bahwa ia menuhankan Bapa di sorga. Pertanyaannya sekarang adalah, yang terjadi sekarang adalah orang Islam euforia, tapi euforia yang halu. Ya, seperti Riva, Nandar, mereka sedang euforia nih, sedang senang, tetapi merayakan kemenangan ilusi. Begitu. Nah, pertanyaan saya kepada Anda, apakah Yesus memperkenalkan sosok Bapa di sorga, memperkenalkan pengajaran itu yang berasal daripada Bapa di sorga, itu sosok yang sama dengan yang diperkenalkan oleh Muhammad? Itu pertanyaannya sekarang, intinya di situ. Silakan. Ya, kalau saya Bang, kalau masuk ke agama kawan-kawan yang non-muslim, saya kan tidak Abang jangan nutup Bang. Agak geser ke sini. Nah, gitu. Maksudnya enggak mau mencampuri, tapi kalau apa yang dibilang beberapa kawan-kawan kita kan, sesama kawan-kawan muslim pun ada miskomunikasi, maksud saya perbedaan gitu kan. Ada perbedaan, saya perhatiin sering saya lihat kayak Bang Lipin, Bang yang orang Manado siapa, Bang Jimmy ya. Bang Jimmy itu Mikana, maksudnya itu
ada juga perbedaan terkait tadi yang abang bilang itu masalah ketuhanan Yesus gitu kan. Jadi itu saya nggak masuk ke dalam lah, cuman masalah ke versi Islamnya aja bang. Oke. Gitu. Menurut Karena abang nih bang, menurut abang, apakah sosok yang dikenalkan, yang diberitakan oleh Tuhan Yesus sebagai Bapa di surga, yang Yesus berkata, tidak seorang pun datang kepada Dia, kepada Bapa di surga, kalau tidak melalui aku. Sosok yang kepadanya Yesus berdoa, sosok yang kepadanya Yesus mengikuti kemauannya itu. Yang Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Apakah sosok yang mengutus Yesus tersebut adalah sosok yang dikenalkan oleh Muhammad yang bernama Allah tersebut? kalau pribadi logika saya pasti berbeda bang itu kan. Nah, itu dia bang. Kalau di sini, kalau begini kita diskusi bang, ketemu kita bang. Artinya apa? Ya. Orang-orang Islam itu janganlah lagi berbohong mengatakan bahwa Muhammad itu meneruskan ajaran Yesus. Intinya begitu bang. Maka kita sebagai warga negara bang, Islam, Kristen, urus agama masing-masing bang. Nah, kan Yang bikin keributan ini kan orang-orang ini bang. Dipromosikannya bahwa Muhammad meneruskan ajaran Yesus. Difitnahnya bahwa Yesus menyembah Allah. Difitnahnya bahwa Yesus utusan Allah. Ini bang yang membuat hati saya itu gregetan pengen jawab dan buka channel seperti ini. Ya. Nah jadi kan gini bang, kalau saya sih itu kan versi penjelasan yang di Al-Quran dengan kawan-kawan muslimin, meskipun ada persamaan tapi kan banyak perbedaannya kan. Baik ia personal orangnya, baik ia peristiwanya, semacam kayak di Al-Quran masalah orang tua daripada Yesus sendiri ada persamaan, ibundanya juga kan ada persamaan, meskipun kalau dirundut saya juga pernah nanya itu, ternyata kan beda sosok walaupun ada kesamaan gitu bang. Ya, tetapi bang, kalau sosoknya saja sudah berbeda, bagaimana kita mau menyamakan bang? Yes. Pribadinya saja sudah beda. Artinya apa yang Anda sembah, apa yang Anda ikuti, apa yang memerintah di hati Anda berbeda dengan apa yang kami sembah, apa yang kami ikuti dan apa yang memerintah kami. Coba saya tanya bang, Anda Muslim, saya Kristen. Ini kita pakai bahasa hiperbola bang ya, pakai bahasa perumpamaan. Kalau dada Anda dibelah, dada saya dibelah. Bang, yang memerintah di dalam hati Anda pasti berbeda dengan yang memerintah di hati saya. Setuju? Ya, pastilah itu. Beda. Ya. Yang memerintah di hati saya itu adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa di surga, anak ianya yang tunggal yang diutusnya datang ke dunia yaitu Yesus, dan Roh Kudus. Sementara yang memerintah di hati Anda, Allah dan Rasulnya. Itu bang bedanya. Kalau seperti ini kita ngomong, maka kelar diskusi lintas agama ini. Makanya saya mengundang kepada kalian semua, bukan hanya orang Muslim, kepada seluruh manusia. Untuk supaya di hati Anda itu, yang memerintah itu adalah Bapa di surga, Yesus dan Roh Kudus. Jangan yang lain. Jangan setan yang memerintah hati Anda. Janganlah setan duduk di tahta di dalam hati Anda. Di dalam hati Anda itu ada tahta. Nah terus gini Bang Edi, terus saya boleh di cross check sedikit bagaimana perbedaan di antara sama kawan-kawan kita yang Kristen gitu kan, karena di Islam juga kan ada perbedaan gitu kan, masalah pandangan hal-hal yang seperti ini gitu. Baik, perbedaan itu ditimbulkan karena jam terbang dan IQ seseorang, Bang. Ya. Jadi begini, Bang. Orang yang belum pernah baca Al-Quran dengan orang yang baca Al-Quran sekali pasti tidak sama. Apalagi dengan baca Quran 3 kali. Berbeda dengan orang yang baca Quran 4 kali. Makanya, Bang, orang-orang tersebut
itu memang belum jam terbangnya. Seperti misalnya siapa Liping, Mikana, dan lain sebagainya. Memang jam terbangnya itu baru pendek, Bang. Begitu. Karena apa? Karena mereka berpikir bahwa Yesus berdoa kepada Yesus. Padahal Yesus dan Bapa itu adalah pribadi yang berbeda. Yesus itu utusan yang diutus oleh Bapa di sorga. Yang ngomong bahwa Yesus itu utusan adalah Yesus sendiri. Tetapi kalau kata Mikana, tidak, Yesus bukan utusan. Makanya begini, Bang. Kenapa orang-orang tersebut bisa berpikir seperti itu, Bang? Karena mereka ini adalah orang-orang yang trauma dengan orang Islam. Jadi mereka ini tadinya debat dengan orang Islam. Orang Islam berkata Yesus itu utusan. Karena yang ngomong Islam, maka jangan dibenarkan. Kalau dibenarkan nanti Islam benar. Nah, itu sama seperti kejadian yang tadi. Sebelum abang masuk, ada orang Islam tadi, ya, berdebat dengan saya. Karena dia punya rasa trauma dengan orang Kristen, maka semua argumen Kristen itu harus ditolak. Contoh, saya tadi mengatakan bahwa Allah itu adalah raja. Dia nggak mau. Nggak ada, Allah bukan raja katanya. Nah, makanya saya bilang, Bang, kita itu harus berargumen sesuai dengan Alkitab kalau yang Kristen. Yang Islam harus berargumen sesuai dengan Al-Quran. Ya. Bukan gara-gara pengen tampil beda dengan lawan bicara kita. Ya. Kalau ada orang Kristen yang mengatakan Yesus bukan utusan, berarti orang Kristen itu udah gila dan tidak waras lagi. Nah kan Bang Edis juga sering maaf kata ya, dimaki-maki orang gara-gara statement Abang Edis itu sedikit mengganggu daripada konsep yang kawan-kawan kita ketahui gitu, Bang Edis. Gini, Bang, kita ini jangan ngikutin arus. Begitu loh. Karena selama ini, Bang, orang beragama itu hanya ikut-ikutan. Mayoritas, saya mau tanya sama Anda, benar nggak? Mayoritas orang beragama itu hanya ikut-ikutan. Ya, kalau di survei ya. Ya. Artinya kita jangan ikut-ikutan dengan orang yang ikut-ikutan. Justru yang ikut-ikutan ini kita sembuhin. Begitu. Iya benar. Nah, kalau Yesus utusan, memang itu pernyataan-pernyataan yang biblikal. Tuhan Yesus berkata apa? Ketika murid-muridnya pergi membeli makanan, ketika dia kembali, murid-muridnya mengira bahwa Yesus masih memiliki makanan. Adakah makanan pada dia? Katanya. Tetapi apa jawab Yesus? Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Bayangkan Tuhan Yesus berkata apa? Makanannya adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah yang mengutus Yesus itu adalah Allah? Padahal kalau kita baca beda jauh, Bang. Allah itu kalau menurut Al-Quran adalah sosok yang memang sudah disembah oleh orang-orang Quraisy, memang sudah dikenal oleh orang-orang suku bangsanya Muhammad. Sekarang begini, Bang. Yang saya lihat, kalian, mohon maaf nih Bang ya, orang-orang Islam, itu memfitnah nabi-nabi terdahulu sebagai orang yang menyembah Allah. Saya mau tanya sama Bang, jujur Bang, ayo kita jujur-jujuran. Bang, sebutkan satu kaum atau satu etnis selain Arab yang memiliki kosakata Allah di dalam perbendaharaan mereka, bahasa mereka. Kalau ada, saya lompat dari Monas, Bang. Ya kalau itu saya nggak tahu sejarahnya, Bang. Cuman kan kalau versi kita Muslim itu kan dibilang Islam itu adalah penyempurna. Itu aja patokannya gitu kan. Kalau masalah misalnya Israel, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi apa gitu kan, persamaan kosakata di dalamnya itu saya nggak tahu gitu. Begini, kita ambil contoh. Bang ya. Saya mau tanya sama Abang, kita sama-sama orang Indonesia Bang. Indonesia terdiri dari berbagai suku,
terdiri dari berbagai etnis, terdiri dari berbagai bahasa. Saya mau tanya sama abang, ada nggak satu suku di negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercinta ini yang di dalam kamus bahasa asli mereka memiliki kosakata Allah? Ada nggak? Ya, setahu saya nggak ada. Nggak ada. Kita sekarang geser ke Thailand. Ada nggak di dalam kamus bahasa Thailand Allah? Oh, nggak tahu ya, karena saya nggak mempelajari itu, Bang. Saya jamin tidak ada, Bang. Tidak ada. Kita pergi ke Jepang, Bang. Kita pergi ke Cina. Kita pergi kemana? Eropa. Kita pergi ke Amerika. Tidak ada, Bang. Bahasa mereka itu, di dalam kamus bahasa mereka itu Allah. Nggak ada itu, Bang. Satu-satunya etnis, satu-satunya suku atau bangsa yang memiliki kosakata Allah di dalam perbendaharaan mereka itu adalah Arab. Pertanyaan saya kepada Anda, sebutkan satu nabi selain Muhammad yang orang Arab. Kalau dari sejarah kan ada dari itu, Bang, dari Irak, dari dari Mesir. Ya, sebutkan satu nabi yang orang Mekah, yang dia berbahasa Arab. Orang Mekah, orang Madinah seperti Muhammad. Oh, ya itu kalau dari historinya kan dia ada hubungan darah ke Nabi Ibrahim, Bang. Ya, sebutkan. Oke, gini saja lah. Kita ambil saja Ibrahim. Kita ambil Ibrahim. Ya. Bang, menurut Anda Ibrahim itu berbahasa apa? Konon katanya Ibrani. Berbahasa Ibrani. Kita buka kamus bahasa Ibrani, Bang. Di dalam kamus bahasa Ibrani, kita tidak menemukan kosakata Allah. Lalu bagaimana kita membuat Ibrahim menyebut-nyebut nama Allah? Itu sama saja, Bang. Begini, ada orang Indonesia, ada orang Batak nih, namanya Edis. Difitnah bahwa Edis ini menyembah Park Jusum. Bang, selama saya jadi orang Batak, nggak ada kamus bahasa Batak itu kosakata Park Jusum itu nggak ada, Bang. Nggak ada Park Jusum. Lalu bagaimana kita membuat narasi-narasi bahwasanya orang Batak, bangsa Batak, menyembah Park Jusum? Sementara kata itu tidak pernah ada di dalam kamus perbendaharaan mereka. Kalau kita berpikir ilmiah seperti itu, Bang. Tetapi saya bisa menunjukkan, Bang, banyak bukti-bukti bahwa Allah itu memang sesembahan orang-orang Quraisy. Saya tunjukkan ayatnya di dalam Al-Quran bahwa Allah itu Tuhan negeri Mekah. Ada ayatnya dalam Quran, setuju? Ya. Iya. Makanya, Bang, penting bagi kita untuk mengetahui apa agama Muhammad sebenarnya. Makanya saya mau tanya, Bang, menurut umat Islam, sebelum sang Nabi berumur 40, dia belum menerima wahyu, betul? Ya. Apa agama dia? Ya, itu kalau dari histori ini ya Islam lah, Bang. Bagaimana dia sudah Islam sedangkan dia saja belum ada Al-Qur'an? Belum ada Al-Qur'an, belum ada hadis, belum ada. Lalu siapa yang Islam di situ, Bang? Masa cuma dia sendiri tiba-tiba dia Islam? Tahu-tahu dari mana dia Islam? Dari mana tiba-tiba? Coba kita berpikir jujur dulu, Bang. Kita berpikir ilmiah, berpikir akademis. Di dalam surat Abasa wa Tawalla, dalam surat Ad-Duha, benar nggak Muhammad didapati sebagai orang yang dolin di situ? Dolin. Di ayat yang keberapa itu, Bang? Surat Ad-Duha, saya balikan ya. Nih kita mengajarkan. Abang ada background ustadz atau bagaimana? Enggak, cuman belajar pernah, tapi bukan nggak nyampe level ustadz. Oke. Kalau Wadduha hafal saya, Bang. Oke, coba dibacakan, Bang, Wadduha. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja
Ma waddaka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka wa tarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhulam fahada wa Oke. wajadaka lam Coba diulangin fahada. Bang yang tadi yang kata-kata ini sebentar. Itu ada tertulis di dalam sebentar Bang ya. Surat Ad-Duha berapa sih teman-teman? Kadang-kadang saya lupa-lupa juga ini. Ad-Duha berapa? Ya, sekitaran Ad-Duha ayat 6. Coba ayat 6 ya. Bentar, ayat 6. Bukan ayat 6. Bukan. Ayat 7. Wa wajakada dolan fahada. wa Yang wajadaka artinya? dhulam fahada. Artinya? Ya, ini kan harus diurai dari ayat pertama sampai tadi secara spesifiknya semacam kabar gembira dan petunjuk. Bukan. Sebelum kita melebar kemana-mana, surat Ad-Duha ayat 7. Coba, Anda ngerti nggak? Ad-Duha ayat 7 itu apa artinya? Atau saya bantu dari sini? Oke, saya balik ya Bang ya. Surat Ad-Duha ayat 7. Supaya Abang jangan bilang bahwa Muhammad udah Islam sebelum dia menerima wahyu. Karena itu fitnah Bang. Ya, baik. Kelihatan di sini Bang ya. Ini surat Ad-Duha ayat 7. Tafsir ringkas Kementerian Agama Republik Indonesia. Saya nggak mengada-ngada. Oke? Nih. Dan bukankah dia juga mendapati kamu sebelum menjadi nabi sebagai seorang yang bingung karena belum mengetahui akidah dan hukum yang benar? Bagaimana Anda katakan Muhammad sudah muslim? Sedangkan di sini dikatakan bahwa Muhammad didapati sebagai orang yang tidak mengetahui akidah dan hukum yang benar. Ayo kita jujur, Pak. Ayo. Iya. Itu Ad-Duha itu kalau saya tahu itu terkait daripada awalnya itu kan asbabun nuzulnya dia lagi ya kebingungan dalam artian bersama orang-orang miskin lama nggak datang wahyu gitu kan. Kalau wahyu itu Bang, kalau dia kan nabi dan rasul itu kan wahyu udah ada tapi dia belum wajib disampaikan. Bedanya rasul dan nabi kan begitu Bang. Kalau udah rasul wajib disampaikan setelah dapat sekarang wahyu. Pertanyaannya sekarang begini, apakah Muhammad sudah menjadi rasul atau nabi sebelum dia berumur 40 tahun? Belum. Artinya dia belum mendapatkan petunjuk. Sudah, dari bayi malah sudah. Kalau begitu dia sudah nabi waktu masih bayi. Iya, rasul belum. Berarti Allah sudah berfirman kepada Muhammad semenjak bayi. Itu yang Iqra itu kan masih muda gitu, Bang. Surat umur berapa? Ketika dia menerima surat Al-Alaq itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu. Kalau nggak salah 13 ke bawah. Kalau nggak salah ya. Beda lagi nih teman-teman. Iya, makanya kan kalau nggak salah sembilan beda muslim yang 3 muslim ditanya 4 perbedaan keluar. Kalau itu Bang alami karena kan di kawan-kawan pun banyak yang begitu. Tapi begini Bang, biar Abang tahu ya kalau Abang belajar sejarah agama Islam. Waktu Muhammad pertama kali menjadi nabi Bang, kiblatnya dia itu bukanlah ke Ka'bah. Setuju? Iya, itu kan soal lain. Itu ke Masjidil Aqsa. Ke Masjidil Aqsa, ke kiblatnya arah orang-orang Yahudi dan Nasrani, betul? Ya, saya nggak tahu itu pokoknya Masjidil Aqsa kalau Israel, betul? Ya kalau historikis itu saya nggak tahu Bang, yang penting kiblat awalnya itu ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu di mana letaknya? Di Palestina. Palestina. Bangsa apa pada waktu itu yang tinggal di situ? Kalau itu saya nggak tahu ya ininya. Kalau itu Israel. Israel. Kenapa Muhammad kok kiblat pertamanya itu kok ke Israel? Kenapa tidak sejak awal kiblatnya itu adalah Mekah? Ya itulah kan di situ Mas. Masjid paling tua Baitul Maqdis itu Masjidil Aqsa. Jadi begini Bang, saya mau jelaskan ya. Penjelasan itu begini. Bang, tidak ada orang Yahudi yang percaya kalau Tuhan itu adalah Allah. Gak ada.
Sampai sekarang. Bahkan sampai sekarang Bang, boro-boro di dalam kitab Taurat kata Allah itu tidak pernah ada, tidak pernah muncul. Nah, sekarang yang menjadi masalah adalah pertama kali Muhammad itu ingin memperkenalkan Tuhan yang di sana, Tuhan yang di Masjidil Aqsa, yang di Israel, yang di Yerusalem. Tetapi orang Yahudi tidak ada yang percaya bahwa dia nabi. Akhirnya apa? Akhirnya dibuatlah kiblatnya ke arah kiblat orang-orang Quraisy, tempat penyembahan berhala. Betul tidak pada waktu itu Ka'bah rumah penyembahan berhala? Iya betul. Iya, dan itu dijadikan kiblat kan? Iya, setelah Iya. beberapa tahun kemudian. Iya Bang. Jadi kalau kita mau jujur-jujuran Bang, sebenarnya Bang, Anda itu telah menerima Tuhan yang tadinya disembah oleh orang-orang Quraisy, para penyembah berhala tersebut. Coba saya koreksi Bang Edis. Silakan. Kalau nggak salah banyak kok Yahudi yang menjadi Islam sekarang. Israel. Itu saya pernah baca datanya. Bang, kalau masalah itu Bang, banyak juga orang Islam yang jadi Kristen. Iya, Pola pikirnya iya, bukan betul. begitu Bang. Enggak, Pola tadi kan pikirnya bukan maksudnya tadi kan Abang bilang nggak ada di situ penganut Islam. gini Nah, Bang. kalau masalah Pola pikir gini Bang. Pola pikir itu tidak boleh seperti itu. Pola pikir itu tidak ditentukan dari orang, tetapi harus ditentukan dari fakta-fakta. Contoh Bang, kita sama-sama mengakui nggak bahwa di dalam kamus bahasa Ibrani tidak pernah muncul kata Allah? ya, Oke. Berarti aslinya nabi-nabi yang berbahasa Ibrani tidak pernah keluar dari mulut mereka, tidak pernah mereka menyebut-nyebut Allah. Setuju? ya kalau situ kan saya udah bilang Bang, saya kalau nggak tahu bilang tadi kan Bang Edis bilangnya begitu. Sementara di Mesir pun adanya Kristen, di bahkan di apa tadi tuh ada juga, terus di Arab Saudi juga ada, di mana-mana adanya. Iya, tetapi Bang, yang perlu kita utarakan itu Bang, bahwa orang-orang yang mengatakan bahwa nabi-nabi terdahulu menyebut-nyebut nama Allah itu adalah pernyataan orang-orang yang salah, betul? Kalau itu saya nggak dapat data otentiknya gitu. Ya, Karena baiklah. Tapi sebenarnya Abang udah setuju loh. Tidak ada, gini aja lah Bang, gini aja Bang. Menurut Anda, saya tanya loh, Abang suku apa ini? Mohon maaf nih, Abang suku apa? Batak dari tadi. Aduh, orang Batak. Oke, orang Batak. Oke. Kalau kita bilang Bang bahwa dulu mungkin taruhlah abad ke-7. Pada waktu itu orang-orang Batak menyembah Allah. Kira-kira itu fitnah tidak Bang? Abad ke-7 itu medionya tahun berapa ke berapa itu? Abad ke-7 Bang. Kita kira 1300 tahun yang lalu. Orang Batak menyembah Allah. Kira-kira menurut Abang statement itu menyesatkan atau statement itu tidak benar, betul atau tidak? 1300 tahun yang silam. Iya bisa jadi. Bohong. Iya bisa jadi enggak, karena kan dia kan sekarang umurnya baru 1400-an. Nggak mungkin langsung datang ke Indonesia ya kan? Terutama kita Batak. Alamak, susah. Caranya itu begini loh. Caranya kita itu harus ngecek Bang. Bang, setiap kata, setiap bahasa itu punya ciri khas tertentu Bang. Setuju Anda? Iya betul. Iya. Bahasa Batak itu punya ciri khasnya. Bahasa Indonesia punya ciri khasnya. Bahasa Jepang punya ciri khasnya. Begitu Bang. Iya. Kalau dari bunyinya saja Allah itu udah jelas bukan bahasa Batak Bang. Itu kalau itu memang betul. Nah, bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa orang-orang Batak menyembah Allah?
Sementara Allah itu adalah kosakata yang datang dari bangsa lain. Iya kan udah datang ajarannya Bang Bukan Edi. masalah sudah datang ajarannya, Bang. Apakah zaman dulu mereka menyembah Allah? Ya nggak ada, bahkan konon katanya formalin, ya kan? Ya iya, mereka tidak menyembah Allah, Bang. Begitu juga, Bang. Begitu juga orang-orang Indonesia, semua suku di Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke, sebelum abad ke-7 nggak ada yang menyembah Allah, Bang. Karena Allah itu kosakata yang datang dari Arab. Itu sama saja, Bang, kalau ketika Anda mengatakan orang-orang Ibrani, nabi-nabi terdahulu menyembah Allah, itu fitnah. Kenapa? Kosakata Allah saja nggak pernah ada di dalam kamus bahasa Ibrani. Iya itu kan Bang, harus makanya kita tanya balik dia dulu. Benar nggak itu data-data yang dia bilang itu? Oke, kalau begitu sekarang begini saja, Bang. Di dalam kamus bahasa Ibrani ada nggak kosakata Allah? Oh saya nggak tahu itu kalau itu. Adapun kosakata yang mirip dengan kosakata Allah itu, Bang, ada, tapi artinya itu tikus, Bang. Bisa jadi kan banyak perbedaan kosakata. Kita kasih contoh ya, kita kasih contoh. Ada nggak kosakata Allah dalam bahasa Ibrani? Bentar ya. Bukan Allah bunyinya, mirip dengan kosakata Allah, tapi artinya itu adalah tikus. Sebentar ya, Bang ya. Bayangkan, Bang, tikus lu, Bang, dibilang, Bang. Bentar ya. Kata tikus itu muncul dalam perjanjian lama. Kita cari kosakatanya ya. Perhatikan ya, Bang ya. Saya balikkan dulu kamera saya. Ini kelihatan ya, Bang ya. Inilah yang haram bagimu di antara segala binatang yang merayap, yang berkeriapan di atas bumi. Tikus buta, tikus, dan katak menurut jenisnya. Kita cari kosakata tikus ini, Bang. Sebentar. Dalam bahasa Ibraninya. Kita kasih cari, nah ini tikus nih ya, red ini Bang ya. Kolet ya, bukan tikus. Bentar ya. Saya pernah dengar, Bang, ada orang begitu, Allah itu kalau mirip, makanya saya bilang nggak ada kosakata Allah itu, Bang. Kalaupun ada yang ngomong itu katanya tikus begitu. Cuman saya belum periksa sih, memang belum periksa. Oke, gini aja lah Bang Edi. Next time lagi saya naik. Nanti barangkali masih ada saudara kita yang apa kan? Oke, mau naik. Intinya seperti itu, Bang ya. Apa yang diberitakan oleh Muhammad itu bukanlah apa yang diberitakan oleh Injil, oleh Tuhan Yesus. Seperti itu. Ya, kalau saya dari dulu itu memang karena juga jelasin kawan-kawan pendeta juga kan berbeda-beda itu, jadi pemikiran logika saya meskipun ada persamaan itu berbeda objeknya, ya kan? Oke, itu saya terima dengan ini. Oke, terima kasih. Logika. Dalam hal itu kita setuju. Oke, saya turunkan ya Bang ya. Makasih Bang Sentro. Ya, saya turun. Mau lihat deh. Ya, itu ya teman-teman ya. Jadi janganlah lagi kalian, terutama orang-orang munafik ya, seperti Donditan, kemudian seperti Riva begitu ya, mengambil kesimpulan-kesimpulan yang ilusi begitu. Kesimpulan ilusinya bagaimana? Coba perhatikan, ketika Donditan itu menuntun orang menjadi mualaf. Perhatikan ketika Juma, Yusupei, Ripa, dan teman-teman menuntun orang mualaf. Pertama, dengan cara bagaimana? Dengan cara membuktikan bahwa Yesus punya Tuhan. Caranya begini. Makasih Bang JB, makasih Bang. Thank you Bang JB, makasih Bang ya. Gini. Pertama, dia ajak dulu diskusi begini. Nih, saya kasih intrik mereka itu menggunakan intrik lama. Makanya teman-teman, banyak sekali mualaf, banyak nggak terhitung mualaf, itu sudah kembali kepada Tuhan Yesus ya. Ketika mereka nonton saya, mereka sadar. Ya, makanya yang inbox saya itu banyak sekali, Bang, saya Bang, 40 tahun mualaf, bayangin, 40 tahun.
mualaf setelah dengar saya kembali ke Kristen? Coba. Saya kasih tunjuk ya. Saya kasih tunjuk bagaimana cara mereka untuk membuat orang itu jadi mualaf. Lukas pasal yang ke-6. Biar saya kasih tunjuk gimana intrik-intrik mereka. Kita mulai dari ayat yang ke-12. Ajak seseorang yang bernama siapa? Kebanyakan dari mereka itu bernama Fransiskus. Oh iya benar, saya nggak bohong. Tanya aja kalau nggak percaya. Felix Xiao, itu ya. Coba cari nama aslinya Felix Xiao itu siapa? Nggak percaya. Lihat nama asli Deddy Corbuzier siapa? Cek kalau nggak percaya. Ya kayak begini. Saya nggak bohong loh teman-teman. Omongan saya bisa kalian buktikan. Stephen Indra Wibowo. Siapa lagi? Felix Xiao. Siapa? Deddy Corbuzier. Siapa lagi? Coba sebutin. Ustadz siapa itu yang sekarang punya Komal itu? Ya, yang dari Kalimantan. Siapa itu namanya? Siapa itu teman-teman? Siapa? Aduh, yang anu tuh loh, Ustadz siapa itu? Yang ngaku-ngaku dari Patikan atau siapa itu? Kainama. Agustinus itu, Agustinus. Nah, Robin Onsu, apalagi? Pokoknya kebanyakan yang begitu. Yang namanya Franciscus Vincentius itu kebanyakan yang begitu. Karena apa? Mereka nggak pernah diajarin begini. Kebanyakan makan dogma. Jadi lemah mereka itu. Lemah. Cuman ikut-ikutan lemah begitu. Cuman didoktrin pokoknya yang di luar saya sesat. Baik, saya kasih tunjuk. Bagaimana cara mereka memualafkan. Nih. Pertama, dibuka dulu Lukas. Pasal yang ke-6 ayat 12. Sini, Vincentius. Ya. Sini, coba baca ini. Pada waktu itu, pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa. Dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Vincent, Yesus berdoa kepada Allah enggak? Enggak. Ini coba kau baca dulu. Coba. Bentar, saya besarin dulu pakai kaca pembesar. Pakai berdoa. Iya, Yesus berdoa kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Iya, Yesus berdoa kepada Allah ini. Ayo, Vincent, gimana sekarang? Sudah siap mualaf? Yesus aja berdoa kepada Allah, berarti dia muslim, betul? Iya ya. Iya, kenapa kamu tidak berdoa kepada Allah, Vincent? Oke lah, kalau begitu besok saya mualaf. Ini. Cara mereka membuat mualaf itu gampang. Yesus berdoa, ya, berdoa dia kepada Allah, betul. Berarti dia muslim, betul. Ayo sama seperti Yesus. Mari kita sama seperti Yesus. Gampang kan? Sebentar. Kalau saya asyhadu. Cepat sekali teman-teman. Nah sekarang itu, makanya ya sekarang itu, dalam hal tertentu saya setuju dengan Mikana. Dalam hal tertentu. Bahwasanya Yesus tidak pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhannya orang Islam. Ini yang saya anukan ini. Gitu loh. Jadi teman-teman sekalian, mari jangan berpikir praktis simpel sederhana. Kalau berpikir praktis simpel sederhana, Yesus berdoa kepada Allah, berarti Yesus muslim. Ya selesai sudah. Ini sama dengan otaknya Paul Jong, ini sama. Paul Jong sama, otaknya seperti itu. Yesus berdoa, ya kan? Berdoa kepada Allah. Berarti Yesus muslim, iya. Namanya aja si Jong. Tak Jong. Aduh. Jadi teman-teman, kita itu kalau membaca Alkitab, pertama-tama kita harus ngerti bahwa Yesus tidak Tuhan kita Yesus tidak berbahasa Arab. Jadi nggak pernah keluar dari mulut Tuhan kita Yesus. Kosakata Allah itu nggak pernah keluar.
Yang dimaksud Bapa oleh Yesus itu adalah Yehova itu. Yod-Heh-Vav-He di dalam perjanjian lama itu. Bapa di sorga. Sekalipun Tuhan Yesus tidak pernah memanggilnya dengan panggilan Yehova, Yod-Heh-Vav-He. Dia panggil Bapa. Yang dalam bahasa Aram dipanggil sebagai Eli. Makanya ketika di atas kayu salib, Tuhan Yesus berkata Eli. Eli, Eli, lama sabachthani itu. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, dalam bahasa apa Tuhan kita berbicara? Dalam bahasa Aram. Bahasa Aramaik. Buktinya bagaimana? Apa buktinya bahwa Tuhan Yesus berbicara dalam bahasa Aram? Ketika ada seseorang yang sakit, seorang anak itu yang sakit itu, Tuhan Yesus berkata apa? Talitakum. Itu bahasa Aram itu. Bukan, mana ada bahasa Yunani talitakum? Nggak ada. Talitakum. Evata. Ketika seorang buta dibawa kepada Tuhan Yesus berkata apa? Evata. Terbukalah. Nah, kata Evata itu sama itu dengan Al-Fatihah itu. Al-Fatihah itu akar katanya itu sama itu. Artinya pembuka, terbuka itu artinya. Tanya sama orang muslim, kenapa dikasih nama Al-Fatihah? Muter-muter itu. Tanyain. Muslim, cari kata Al-Fatihah dalam surat Al-Fatihah. Cari. Kalau ketemu, lompat saya dari Monas. Cari kalau ketemu. Nggak bakal ada. Di dalam surat Al-Fatihah, kalau kalian baca, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, ya kan, dan seterusnya. Nggak ada di situ ditemuin Al-Fatihah, itu nggak ada. Terus dari mana kok ada Al-Fatihah? Surat Fatihah itu dari mana? Asal muasalnya. Makanya teman-teman, ada buku yang bagus sekali. Kalau kita mau ngerti betul asal-usul Al-Quran, ada buku yang berjudul The Syrio-Aramaic Reading of Quran. Teman-teman bisa baca buku itu. Saya sudah baca buku itu, dan itu buku sangat mantap sekali buku itu. Gitu. Teman-teman silakan baca. Nah, Tuhan kita Yesus itu berbicara dalam bahasa Aram. Dan ia dipanggil disapa dalam bahasa Aram. Bahkan seluruh orang Israel pada waktu zaman Tuhan Yesus itu berbahasa Aram. Bahasa Ibrani itu hanya digunakan di sinagog. Dalam kehidupan sehari-hari, berbahasa Aramaik. Seperti itu. Makanya ketika peristiwa penyaliban itu, di situ ditulis, inilah Yesus Raja orang Yahudi, dalam 3 bahasa. Begitu. Karena pada waktu itu masyarakat tuh rumpun yang majemuk. Bahasa Yunani sebagai bahasa yang pemerintah punya. Seperti ketika Indonesia dijajah Belanda, maka bahasa Belanda itu bahasa yang mau diresmikan di negara jajahan itu. Seperti itu. Begitu juga di Israel pada waktu itu. Karena di bawah pemerintahan Romawi, mereka menggunakan bahasa-bahasa mereka. Dan bahasa Yunani itu bahasa yang internasional. Kayak bahasa Inggrisnya zaman sekarang. Seperti itu. Ya, silakan. Kalau kita mau belajar secara akademis seperti itu, teman-teman. Silakan. Kalau ada muslim-muslim yang mau naik, yang mau membantah, mari. Ayo diskusi dengan saya. Diskusi dimulai dari hal yang sangat sederhana, bahkan terlalu sederhana untuk diperdebatkan. Apakah Allah itu raja? Ketika ayat ditunjukkan, ketika istilah Al-Malik diakui sendiri artinya raja, seharusnya diskusi berhenti di situ. Tidak ada ruang untuk berkelit, tidak ada ruang untuk tafsir liar. Fakta sudah jelas. Tapi justru disinilah terlihat masalah utamanya. Banyak orang tidak berdebat untuk menemukan kebenaran, mereka berdebat untuk menyelamatkan posisi. Edis dengan sangat jeli membongkar pola ini, trauma debat.
baik Muslim maupun Kristen, ketika sudah merasa terancam oleh argumen lawan, maka refleksnya satu, tolak semua, bahkan kalau itu benar. Ini bukan lagi diskusi sehat, ini adalah reaksi psikologis yang menyamar sebagai logika. Masuk ke inti yang lebih dalam, Eddis tidak bermain di permukaan. Ia langsung mengangkat isu fundamental. Apakah Tuhan yang diperkenalkan Yesus sama dengan yang diperkenalkan Muhammad? Ini pertanyaan yang sering dihindari, karena jawabannya menentukan segalanya. Eddis tidak membangun argumen dari asumsi, ia kembali ke teks. Di dalam Alkitab, Yesus berdoa kepada Bapa, Yesus tunduk kepada kehendak Bapa, Yesus menyebut dirinya sebagai yang diutus. Artinya jelas, ada relasi yang tegas antara yang mengutus dan yang diutus. Ini bukan interpretasi liar, ini struktur dasar narasi Injil. Lalu pertanyaan kunci dilemparkan, apakah sosok Bapa di surga itu sama dengan Allah dalam konsep Islam? Dan yang menarik, jawaban jujur justru datang dari lawan debat sendiri, berbeda. Di titik ini sebenarnya semuanya sudah selesai, karena kalau sumbernya berbeda, relasinya berbeda, dan identitasnya berbeda, maka klaim bahwa Muhammad meneruskan ajaran Yesus tidak lagi berdiri. Itu bukan kelanjutan, itu adalah konstruksi baru. Namun Eddis tidak berhenti di sana, ia menggali lebih dalam ke aspek yang sering diabaikan, bahasa dan sejarah. Ia mengangkat satu pertanyaan yang sangat sederhana tapi mematikan. Bagaimana mungkin nabi-nabi terdahulu disebut menyembah Allah jika kata itu sendiri tidak pernah ada dalam bahasa mereka? Bahasa Ibrani tidak mengenal kata Allah. Bahasa-bahasa kuno non-Arab tidak memiliki kosakata itu. Bahkan di Indonesia, tidak ada satupun bahasa asli yang sejak awal mengenal istilah tersebut. Ini bukan opini, ini fakta linguistik. Lalu bagaimana mungkin kita dengan mudah mengatakan bahwa Musa, Ibrahim, atau nabi-nabi lain menyebut nama yang secara bahasa bahkan tidak eksis di lingkungan mereka? Di sini Eddis menggunakan analogi yang sederhana tapi menghancurkan. Mengatakan orang Batak di masa lalu menyembah Allah sama absurdnya dengan mengatakan mereka menyembah sesuatu yang tidak pernah ada dalam kamus bahasa mereka sendiri. Ini bukan sekedar perdebatan agama, ini logika dasar. Dan ketika logika dasar ini ditekan, lawan debat mulai kehilangan pijakan. Jawaban berubah menjadi tidak tahu, mungkin, bisa jadi. Artinya satu hal, keyakinan yang selama ini terlihat kokoh ternyata tidak pernah benar-benar diuji. Selanjutnya, Eddis masuk ke wilayah sejarah, tentang arah kiblat, tentang interaksi awal dengan komunitas Yahudi, dan perubahan yang terjadi kemudian. Ini bukan sekedar detail sejarah, tapi menunjukkan bahwa ada proses pembentukan, bukan sesuatu yang turun begitu saja tanpa dinamika. Lalu puncaknya datang ketika Eddis mengangkat satu ayat yang sangat penting namun sering diabaikan, bahwa sebelum menerima wahyu, Muhammad digambarkan sebagai seseorang yang belum mengetahui akidah dan hukum yang benar. Ini menjadi benturan langsung dengan klaim bahwa Muhammad sudah Islam sejak awal. Di sini kontradiksinya terbuka. Kalau belum mengetahui akidah yang benar, bagaimana bisa disebut sudah berada dalam kebenaran itu? Dan ketika lawan mencoba menyelamatkan dengan berbagai penjelasan tambahan, justru terlihat bahwa fondasi argumennya semakin rapuh. Eddis tidak perlu berteriak. Cukup dengan konsisten pada teks, logika, dan pertanyaan sederhana, ia memaksa lawan untuk menghadapi ketidakkonsistenannya sendiri. Pada akhirnya, perdebatan tadi mengungkap sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar siapa menang atau kalah. Ini tentang kejujuran. Kejujuran untuk mengakui ketika teks tidak sesuai dengan klaim. Kejujuran untuk mengakui ketika kita tidak tahu. Dan yang paling sulit, kejujuran untuk mengakui bahwa mungkin selama ini kita percaya tanpa pernah benar-benar memeriksa. Karena kalau sebuah keyakinan harus dipertahankan dengan cara mengabaikan bahasa, menutup mata terhadap sejarah, dan menolak teksnya sendiri, maka yang sedang dipertahankan itu bukan kebenaran. Itu hanya kenyamanan. Dan kebenaran punya satu sifat yang tidak bisa ditawar. Ia tidak peduli dengan kenyamanan siapapun. Cepat atau lambat, yang rapuh akan runtuh. Dan yang runtuh itu bukan karena diserang, tapi karena tidak pernah benar-benar berdiri di atas kebenaran.